Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Coba ulangi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pagi hari ini ada yang membuat kalian senang? Biasa saja, Pak. Kita akan belajar yaitu tentang kelola emosi. Namun sebelum kita masuk ke materi, supaya lebih semangat, ada baiknya kita sedikit melakukan pemanasan, yaitu coba berdiri dulu, berdiri semuanya, bikin 3 barisan. Nah, silahkan ikuti gerakan ini, adalah lagu 7 jurus BK Hebat. Oke, siap? Siap. 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 Dan semangat. Ini ya, Kang Lucu. Semangat Reski. Di sini ada sebuah cerita yang berkaitan dengan emosi. Emosi itu apa? Ada yang tahu? Perasaan kita terhadap sesuatu yang membuat kita menjadi emosi. Emosi itu tidak hanya marah. Banyak sekali jenis emosi. Contohnya apa aja? Selain marah apa? Menangis, senang, sedih, kecewa. Jadi mungkin selama ini yang kita tahu bahwa emosi itu hanyalah marah. Sebenarnya enggak ya. Emosi itu ungkapan perasaan kita. Berarti perasaan kita tidak hanya marah. Ada sedih, ada juga gembira, menangis.
dan lain-lain. Nah, ini ada kertas, nantinya akan bawa bagikan kepada kalian. Tapi sebelumnya kertas ini tolong jangan diacak-acak, jangan dilipat, tapi masih tetap keadaan bersih. Keadaan apa namanya ini? Utuh. Nah, ini ada sebuah cerita, tolong kalian dengarkan, kalian resapi cerita tersebut supaya nanti dari cerita itu kalian bisa mengekspresikan perasaan kalian. Ya? Oke. Ini ceritanya adalah kisah murid baru yang menimba air sumur. Suatu hari ada seorang murid baru yang dipanggil oleh gurunya. Setelah bertemu dengan gurunya, si guru itu pun memberikan perintah kepada si murid baru itu, tolong ambilkan air di dekat sumur yang ada di belakang gedung ini, ya. Lalu si murid itu pun segera menuju ke belakang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Dan ketika sampai di sumur itu, ia pun melihat ada ember dengan tali. Lalu dengan cekatan, ia pun mulai memasukkan ember dengan talinya ke sumur dan mulai menimba dari air dari sumur itu. Betapa kagetnya, tak kala ia memasukkan ember itu, embernya tak menyentuh air apapun. Si murid itu pun mengulurkan semua talinya hingga ke ujung, tetapi usahanya sia-sia. Lalu ia pun memasukkan badannya ke sumur dan berusaha melihat di manakah batas airnya. Tetapi tetap saja ia tidak bisa melihat di kegelapan sumur itu. Ia pun makin keras berusaha mencari bagaimana ia bisa menimba air dari sumur itu. Sampai-sampai seluruh badannya ia masukkan lebih dalam ke sumur untuk menimba air dari sumur itu. Tetap saja tidak ada hasilnya. Panas teriknya matahari membuat ia mulai berpeluh keringat dengan usaha yang tak membawakan hasil. Dan si murid itu pun jadi makin jengkel dan kesal karena sepertinya tidak ada hasilnya. Sementara itu, dari kejauhan si guru yang menyuruh muridnya itu melihatnya dengan tersenyum. Lantas si guru itu pun mendatangi si murid baru itu. Dan tak kalah melihat si guru itu, si murid langsung berkata, "Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menimba air dari sumur ini, namun tidak berhasil. Seluruh tenaga sudah saya kerahkan, tidak ada hasilnya. Kayaknya sumurnya sudah kering. Mengapa guru meminta saya menimba dari sumur yang sudah kering begini?" Lalu si guru pun berkata, "Kalau kamu merasa sumur itu kosong, kenapa kamu tidak berpikir cara lain?" Lalu si guru itu pun berkata, "Karena kamu sudah jengkel dan kesal, maka itu membuatmu tidak berpikir lagi dengan jernih." Berikutnya, si guru itu pun menunjukkan ke suatu sisi pojok di sumur. "Kamu lihatlah di pojok sumur itu, ada sebuah keran air.
kamu tinggal membuka keran dan air pun akan mengalir keluar karena terhubung dengan saluran air di puncak gunung. Saya mintamu untuk mengambil air dekat sumur, bukan untuk menimba air sumur. Saat itu juga si murid menertawai dirinya sekaligus merasa malu karena kebodohan dan kejengkelannya sendiri telah membuatnya tak berpikir jernih. Nah, jadi itu ceritanya. Dengan jika keadaan ini terjadi pada kalian, apakah kalian akan melakukan hal yang sama seperti si murid tersebut? Nah, kenapa? Tidak ada peran itu kan kalau kalian sudah berpikir. Tadi kan si murid tidak berpikir, makanya karena dia mendapatkan perintah tadi, si murid langsung berangkat seperti apa yang disuruhkan, tapi tidak berpikir. Tadi dimintanya yaitu mengambil air di dekat sumur. Dia tidak berpikir, dia kira langsung mengambil air di sumur. Makanya dengan tergesa-gesa dia langsung memasukkan embernya, tanpa berpikir panjang memasukkan embernya ke dalam sumur, bahkan dia pun sampai badannya pun dimasukkan ke sumur. Karena tidak mendapatkan air di sumur itu, maka si murid itu merasa jengkel, merasa kesal karena airnya tidak dapat. Si murid itu berpikir mungkin gurunya menipunya, mengerjainya, ya kan? Sampai dia jengkel. Mungkin dalam pikiran si murid dia marah, dia emosi, dia mungkin dendam dengan gurunya karena telah membohonginya. Si murid itu jadi jengkel. Dia tidak berpikir panjang bahwasanya di dekat sumur itu ada keran air. Nah, dari sini kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Dengan cerita ini ada nggak yang bisa kalian simpulkan? Apa? Ada nggak? Jawab. Ya, oke. Bisa dalam menjalankan tugas. Iya, ada yang lain, Cindy? Sirami? Ya, berpikir sebelum melakukan sesuatu. Apakah perintahnya itu bisa dipahami, bisa benar-benar bisa dilakukan? Mungkin itu yang berkaitan dengan kelola emosi. Sebelum kita akhiri, kita akan mengkaji dulu, yaitu bagaimana cara mengendalikan emosi. Siapa yang bisa? Cara mengendalikan emosi itu gimana? Ya, si Iqbal. Bernapas dalam. Ya, mengambil napas dalam-dalam. Jadi kalau kita sudah emosi, jangan langsung diluapkan dengan kemarahan. Ya, apapun keadaannya, dimanapun kalian berada, kalian langsung mengambil napas dalam-dalam, keluarkan, ambil napas dalam supaya emosi itu tidak meledak. Ketika kalian megang HP tidak langsung dilempar gitu aja, ya. Biasanya kalau ini bermasalah langsung ketika pegang HP dilempar. Jadi caranya pertama itu harus kita ambil nafas dalam-dalam, keluarkan 3 kali, baru kita berpikir. Oke. Yang kedua apa lagi? Ada yang tahu? Kali cara mengendalikan emosi gimana? Berkonsentrasi, Pak. Berkonsentrasi, iya, berkonsentrasi. Selain itu visualisasi, ya. Bayangkan diri kita berada pada tempat yang santai, tempat yang indah,
seperti di pantai gitu ya, langsung kita berpikir kita berubah untuk visualisasinya. Yang ketiga selanjutnya gimana? Menarik diri, yaitu menjauhkan dari hal yang membuat kita emosi. Nah, selanjutnya kedua, apa manfaatnya dengan mengendalikan emosi ini? Ada yang tahu manfaatnya apa? Ya, Singgi. Dengan mengendalikan emosi kita akan lebih mampu berpikir jernih. Iya, dengan mengendalikan emosi kita dapat berpikir jernih. Berpikir yang logis itu gimana? Selanjutnya ada lagi, ya. Dengan belajar mengenali emosi diri akan lebih tenang. Iya. Dengan belajar mengendalikan emosi diri kita akan tenang. Ada lagi, Bang? Dengan belajar mengenal emosi, kita jadi tahu bagaimana cara mengendalikan emosi. Iya, itu. Yang selanjutnya ada lagi, Rahma? Dengan mengendalikan emosi, saya memiliki tingkat konsentrasi baik. Iya. Jadi itu ya. Namun apa yang terjadi jika kita tidak dapat mengendalikan emosi? Ya? Jadi sering berantem. Sering berantem. Ada lagi, Pak? Hidup jadi tidak tenang. Hidup jadi tidak tenang. Ada lagi? Tapi Akan terjadi kesalahpahaman. terjadi kesalahpahaman. Jadi itu ya, bagaimana pentingnya kita untuk dapat mengelola emosi kita. Jangan sampai emosi kita akan menghancurkan kita sendiri, menghancurkan persahabatan kalian dengan teman-teman yang lain, ya kan? Karena dengan emosi ini, dengan cara kita bisa mengendalikan, hidup kita akan lebih bisa rukun dengan teman-teman yang lain. Mungkin untuk jurus yang kedua ini cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke jurus yang ketiga. Mungkin cukup itu aja. Bapak Siri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.